Halo semuanya, selamat datang di pembahasan menarik seputar infeksi dengue. Salah satu tantangan kesehatan tropis yang perlu kita pahami bersama. Infeksi dengue merupakan salah satu ancaman kesehatan global yang berkembang pesat, terutama di wilayah tropis dan subtropis. Penyakit ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus dan dapat memicu gejala ringan hingga komplikasi yang mengancam jiwa. Menurut klasifikasi WHO tahun 2009, infeksi dengue dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, dengue tanpa tanda bahaya, kedua, dengan tanda bahaya, 3, dengue berat. Pembagian ini membantu tenaga medis dalam melakukan triase dan menentukan penanganan yang sesuai dengan kondisi pasien. Gejala awal biasanya muncul mendadak, berupa demam tinggi, nyeri kepala, nyeri di belakang mata, nyeri otot dan sendi, serta ruam kulit. Fase kritis dapat terjadi antara hari ketiga hingga ketujuh, ditandai dengan kebocoran plasma akibat peningkatan permeabilitas kapiler yang beresiko menyebabkan syok. Epidemiologi dan etiologi. Di Indonesia, virus dengue merupakan penyebab kejadian luar biasa setiap tahun. Dengan serotipe DENV2 dan DENV3, sering dikaitkan dengan kasus berat. Infeksi sekunder oleh serotipe berbeda, meningkatkan resiko komplikasi melalui mekanisme antibody dependent enhancement. Perubahan iklim dan kepadatan penduduk turut mempercepat penyebarannya. Siklus penularan dengue dimulai saat nyamuk betina menggigit manusia yang sedang mengalami viremia. Virus kemudian bereplikasi dalam tubuh nyamuk selama sekitar 8 hingga 10 hari. Dan setelah itu, nyamuk dapat menularkan virus ke manusia lain melalui gigitan berikutnya. Diagnosis klinis dan laboratorium. Diagnosis dengue awalnya bersifat klinis, namun karena gejalanya menyerupai penyakit lain, konfirmasi laboratorium sangat diperlukan. Tes NS1 antigen efektif pada fase awal. RT-PCR mendeteksi RNA virus dengan sensitivitas tinggi. Sementara serologi hemoglobin M dan hemoglobin G membantu membedakan infeksi primer dan sekunder. Pemeriksaan darah rutin untuk trombosit dan hematokrit penting untuk memantau resiko syok. Pengendalian vektor menjadi kunci utama dalam memutus rantai penularan. Strategi 3M. Yang pertama yaitu menguras, yang kedua menutup, dan ketiga mengubur. Harus dilakukan secara rutin. Ditambah dengan rekayasa lingkungan, penggunaan kelambu, serta fogging saat diperlukan. Pendekatan integrated vector management membantu menjadikan upaya ini lebih efektif dan berkelanjutan. Pencegahan tidak berhenti pada lingkungan. Deteksi dini dan perawatan suportif sangat penting untuk menghindari komplikasi. Vaksin Dengvasia sudah tersedia dan direkomendasikan bagi individu yang telah pernah terinfeksi dengue. Sementara itu, vaksin TAK-003 menunjukkan efektivitas tinggi terhadap semua serotype, terutama dalam mencegah kasus berat. Keberhasilan manajemen dengue bergantung pada banyak faktor. Respon cepat, akses terhadap alat diagnostik yang akurat, serta pemahaman teknis seperti usia kultur, kondisi viremia, dan karakteristik vektor sangat menentukan dalam penanganan pasien dan pengendalian penyebaran. Dan ringkasan mengenai interaksi antara virus dengue, nyamuk vektor, dan tubuh manusia. Semoga informasi ini bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran dan upaya pencegahan. Sampai jumpa dan tetap waspada terhadap dengue.